Hidup adalah sebuah perjalanan yang penuh dengan lika-liku, tantangan, dan kebahagiaan. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Setiap individu memiliki jalan hidup yang dipenuhi dengan pengalaman dan pelajaran, membentuk karakter dan pandangan terhadap dunia. Aku berjalan di atas jalanan yang ramai ini, ditemani bayanganku sendiri. Melangkah tanpa kupikirkan pada jejak-jejak yang ditinggalkan. Sesekali mereka yang peduli akan menyapa, dan yang acuh akan berlalu tanpa kata. Rina, Iya Sarah. kita lama banget deh nggak ketemu. Iya, kamu gimana kabar? Baik. Kamu dari mana aja sih? Aku kangen banget loh sama kamu. Padahal aku pulangnya cuma sebentar doang kok. Sebentar apanya? Kamu tuh udah 3 bulan loh nggak di pondok. Ngaji enggak, madrasah diniyah enggak, ke kampus juga enggak. Maaf ya. Oh iya, kita ada tugas nih. Ada tugas bisnis syariah, terus ada juga presentasi fikih muamalah, terus ada juga pengembangan bisnis syariah. Terus semua tugas ini harus dikumpulkan minggu depan. Oh, oke. Kelompoknya siapa aja? Ada aku, kamu, Tina, sama Meli. Oh, rencananya mau dikerjain kapan nih? Kalau rencana sih nanti malam. Nanti malam kamu ke asrama aku ya. Hidup adalah sebuah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki alasan dan tujuan yang berbeda dalam menjalani hidup mereka. Ya, yuk masuk. Ami. Hai. Oke teman-teman, pertemuan kita pada siang hari ini akan membahas tentang evaluasi kinerja kita 1 bulan terakhir. Tapi ngomong-ngomong, Tina kemana kok nggak kelihatan? Tadi aku lihat dia pulang dulu ke asrama. Hah? Pulang? Padahal kan tadi aku udah bilang sama dia. Aku juga udah pengumuman di grup WhatsApp. Sukanya gitu deh, nggak nyimak grup. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Ibu kangen. Ibu aman telepon Rian bu, kalau sak sibuk. Aku paham Sarah, tapi mungkin Tina punya alasan yang benar-benar penting, jadi dia nggak bisa kesini sekarang. Coba deh, nanti kita tanyain lagi ya. Kamu sabar dulu aja. Sarah, mungkin kita bisa mulai duluan sambil menunggu Tina. Kita bisa kok cari topik yang lain. Tapi ini penting.
Rapat evaluasi kinerja perlu kehadiran semua anggota. Kalau Tina nggak ada, kita nggak jadi lengkap. Aku paham Sarah, tapi mungkin Tina punya alasan yang benar-benar penting. Coba deh nanti kita tanyain lagi. Sarah, mungkin kita perlu lebih fleksibel. Setiap orang juga mempunyai urusan pribadi. Tina juga seperti itu. Iya, tapi ini soal komitmen. Kalau semua orang bisa seenaknya saja, kapan kita bisa efektif? Kalau nggak niat ikut, mending nggak usah ikut organisasi. Aku rasa kita juga perlu memahami situasi setiap anggota. Mungkin ada cara lain untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik. Tapi aku udah sering beri pengumuman di grup WhatsApp. Masa iya sih dia nggak baca? Orang-orang mungkin datang dan pergi. Ada pula yang datang untuk beranjak atau pergi untuk kembali. Kenapa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Jangan-jangan kamu mau ngurusin anak kamar kamu itu yang suka bolos? Atau jangan-jangan kamu mau berburu jajan pondok? Atau jangan-jangan, aku tahu nih, kamu pasti mau takziran bersihin kamar mandi kan? Karena kamu berangkat ke pondok telat kan? Atau jangan-jangan kamu... Cukup Sarah, aku boyong. Candanya nggak lucu. Seriusan, adikku mau masuk sekolah, sedangkan aku harus bekerja buat bantu ibu cari uang buat kebutuhan kita. Terus, kamu mau ngerelain kuliah sama ngajimu? Kamu inget nggak sih tanggung jawab kamu di pondok apa? Kamu itu udah jadi pengurus, nggak bisa seenaknya sendiri gitulah. Siapa yang rela masa mudanya habis seperti ini, Sar? Aku masih senang di sini. Tapi ini pilihanku. Semua berlalu lalang, bagaikan sebuah perjalanan tanpa akhir, mencari penerangan untuk kehidupan selanjutnya. Dan setiap langkah yang diambil akan jadi sebuah perjalanan yang berpengaruh besar pada garis kehidupan. Ngapain? Pede banget masuk. Ditanyain kenapa? Aku habis ada urusan tadi. Urusan? Nggak bisa ditunda? Anak kamarku sakit dan itu harus dibawa ke rumah sakit. Nggak ada temen yang lain apa? Kalau kamu udah niat ikut organisasi, harus punya komitmen dong. Udah, jangan gitu. Kita selesain aja rapatnya. Udah sebelum waktunya habis. Udah nggak mood. Berekspektasi ternyata tidak seindah realita. Terkadang apa yang diharapkan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Mbak. Iya Bu, gimana? Tahu Mbak Tina enggak? Iya tahu, ada yang bisa saya bantu? Saya tadi dapat kabar katanya anak saya itu sakit terus dibawa ke rumah sakit. Nah, yang bawa katanya namanya Mbak Tina. Mbak Terus saya Tina. mau titip ini buat Mbak Tina. Oh, Tadi ini buat Mbak katanya- Tina? Iya, tadi katanya Mbak Tina ada di kampus. Oke Bu, nanti saya sampaikan Bu. Aku pernah berpikir bahwa hidup ini harus berputar sesuai dengan keinginanku. Setiap rencana yang kuatur, setiap tujuan yang kutetapkan, semuanya harus tercapai dengan sempurna. Tina, ini ada titipan amplop dari wali santri anak kamar kamu yang tadi kamu antar. Aku udah tahu semuanya. Maaf ya, tadi aku egois. Oke teman-teman, ini juga bisa buat evaluasi kita semua. Kalau di dalam organisasi ataupun dalam hal apapun, yang paling penting adalah komunikasi. Kalau kalian ada kendala, jangan pernah sungkan-sungkan untuk menyampaikan ya. Karena di sini kita saling terbuka untuk saling melengkapi. Yuk, kita mulai lagi rapatnya. Kehidupan memang tak selamanya harus sesuai dengan keinginan kita. Terkadang, hidup juga menuntut untuk menjadi lebih fleksibel, beradaptasi dengan perubahan yang tak terduga, dan menerima kenyataan yang mungkin jauh dari harapan. Kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara egoisme atau kepentingan bersama. Siapa? Jadi Mbak Pengurus.
Halo Mbak. Iya, waalaikumsalam. Hah? Ibu sakit? Akhirnya, aku menyadari bahwa hidup dalam bayang-bayang kepentingan diri hanya akan meninggalkan kehampaan. Dalam kegelapan yang paling sunyi, aku mulai mendengar bisikan lembut yang mengajak untuk membuka hati, untuk mulai berbagi, dan untuk memahami bahwa keindahan hidup terletak pada saling memberi, bukan hanya menerima.